Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nurfaiza dengan NPM 2403050028. Di sini saya akan melakukan uji independent sample t-test. Sebelum melakukan uji tersebut, kita harus melakukan uji normalitas dan homogenitas. Yang pertama itu uji normalitas dulu. Kita copy datanya. Data yang pertama dari Excel. Kemudian kita masuk ke SPSS, kita paste di var2 ini di data view. Di var1 kita kasih angka 1 karena ini data yang pertama. Ini kita copy data yang kedua. Kita paste di bawah data yang pertama. Kita kasih angka 2 di data yang kedua ini. Yang pertama itu hasil, yang kedua nilai. Untuk desimalnya diubah menjadi 0. Measure-nya nominal dan scale. Kemudian ke data view, klik analyze, descriptive statistik, explore, kemudian model ke faktor list, nilai ke dependent. Klik plot, kemudian kita checklist di normality, kemudian continue. Oke. Kita kembali lagi ke data view, klik analyze, compare mean, one way ANOVA, model ke faktor, nilai ke dependent, kemudian option, kita checklist di homogeneity of variance set, kemudian continue. Oke. Kita beralih ke data view lagi, klik analyze, compare mean, independent sample t-test, kemudian model ke grouping variable, nilai ke test variable. Kemudian klik grouping variable, kita klik define group. Nah, ini jadi grup 1 itu 1, grup 2 itu 2, kemudian continue, klik OK. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Ini hasil dari uji normalitas. Digunakan untuk mengetahui data hasil belajar siswa normal atau tidak. Sampelnya itu kan 30, berarti kurang dari 50, maka kita menggunakan yang Shapiro-Wilk. Signifikasinya itu 0,812 yang pertama dan yang kedua 0,742. Jadi signifikasi dari dua data ini lebih dari 0,05. Jadi data belajar terdistribusi normal. Kemudian hasil dari uji homogenitas ini. Homogeneity ini digunakan untuk mengetahui data eksperimen dan kontrol sama atau tidak. Pada data signya itu 0,605, jadi lebih dari 0,05. Jadi dua kelompok itu teridentifikasi homogen. Kemudian yang ANOVA ini nilai signya itu kurang dari 0,01, artinya kurang dari 0,05, jadi ada perbedaan yang signifikan antar kelompok. Kemudian hasil dari independent sample testnya itu untuk menjawab hipotesis penelitian apakah ada perbedaan rata-rata hasil
belajar yang signifikan antara model 1 atau 2 karena datanya itu homogen. Jadi pada equal variance assume-nya ini DF-nya itu 58. Nah, 58 itu hasil dari N1 ditambah N2 kemudian dikurangi 2, yaitu 30 ditambah 30 dikurangi 2 hasilnya 58. Nah, kemudian sig dua arahnya ini, sig to tilotnya ini kurang dari 0,05, berarti kurang dari 0,05. Sorry. Jadi nilai sig to tilotnya ini kan kurang dari 001. Nah, 0,001 itu kurang dari 0,05. Maka H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Jadi, ada perbedaan yang signifikan antar dua kelompok. Kemudian, untuk yang mean difference ini 7,900. Jadi, model 1 memiliki poin lebih tinggi dari model 2. Nah, pada standar error difference-nya ini 1,711. Jadi nilai kecil dan semakin nilainya itu kecil, maka semakin sama estimasi perbedaan rata-rata. Kemudian 95% confident interval of the difference yaitu 4,475 dan 11,325. Berarti intervalnya itu positif, maka dua kelompok ini signifikan. Nah, pada data independent sample effect size yang Cohen's ini, point estimate-nya itu 1,192. Berarti kategori lebih besar dari 1,00, yaitu sangat besar. Jadi, efek model PBL terhadap hasil belajar itu sangat besar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.